I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss setengah-setengah dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, seperti biasa, kita akan mereview One Piece episode terbaru. Tapi sebelum itu juga nih, kalian tahu kan hari ini tanggal berapa? Ya benar, tanggal 11 November. Dan tahu kan 11 November ini ulang tahun siapa? Tentu saja dong, November adalah bulan Shimotsuki. Tentu saja adalah Babang Zoro. Gak nyambung ya? Tapi benar, hari ini adalah ultah dari Babang Zoro. Apakah mungkin dia juga klan Shimotsuki? Nah, buat kalian para fanboy Babang Zoro, masa sih belum punya kaos Zoro dengan desain yang gak terlihat wibu dan malah ningkatin status wibu kalian? Yuk langsung pesan di Zoro Day ini, harga hanya 9.000 dari 150.000. Zoro Day, best day, anjay. Untuk pemesanan kalian sudah bisa COD, ada gratis ongkir juga, dan terbatas untuk diskon ini hanya untuk 20 pembeli pertama saja loh. Jadi kalau promo habis, harga akan kembali normal di 150.000. Jadi siapa cepat dia yang dapat ya. Semoga kurirnya bukan Bang Zoro biar nggak nyasar. Untuk pembelian kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah oke lah, kita akan langsung saja masuk ke review di chapter ini, di mana chapter 1066 akan berjudul Will of Ohara. Ya benar, bukan Will of the atau apapun, tapi Will of Ohara, di mana satu hal yang emang menjadi tema utama One Piece sejak lama sekali, adanya yang disebut sebagai Inherited Will atau tekad yang diwariskan. Dan untuk cover story kali ini masih lanjut ya dari Germa. Tapi mereka di sini sudah sampai ke negerinya sendiri untuk para anak-anak Vinsmoke plus Caesar juga. Ya, semakin kental nih segala hal tentang ilmuwan karena Judge dan Caesar sebelumnya bergabung di ilmuwan Match yang bersamaan dengan kemunculan Vegapunk di chapter ini juga. Nah, chapter dimulai lanjut dari apa yang kita dapatkan di chapter lalu terkait sebuah negeri advance yang ada 900 tahun yang lalu. Di sini, Shaka melanjutkan jika itu masihlah sebuah teori saja di dunia arkeologi, karena dikatakan terdapat seorang yang mengorbankan nyawanya untuk mencari tahu tentang kerajaan tersebut. Dan dia pun menemukan sebuah mesin dengan tanggal pembuatan di tahun yang sama, tepatnya di abad yang hilang tersebut dari suatu tempat. Di sini pun Robin langsung bertanya, apakah mesin tersebut diproduksi di abad yang hilang? Dan Shaka langsung menjawabnya, kamu nanya? Enggak deng. Dia langsung menjawab, seberapa banyak kau tahu tentang hal itu? Dan sini pun kembali dilanjutkan, jika 22 tahun yang lalu, kampung halamanmu Ohara dihancurkan karena mengetahui eksistensi dari sebuah negeri tersebut. Dan di abad 100 tahun yang hilang, di sana terdapat sebuah masyarakat yang sangat maju sekali. Sejarah tentang pertarungan antara kerajaan tersebut dan ke-20 kerajaan yang sekarang kita ketahui sebagai world government, itu pun untuk meyakinkan tidak ada orang yang melanjutkan ideologi dari kerajaan tersebut. Maka semua hal tentang kerajaan ini dihilangkan eksistensinya dari sejarah. Dan kru topi jerami yang lain langsung dengan cerita ini dan langsung merespon. Di sini pun Sanji berkata, Weh, bentar. Jadi orang-orang yang tahu semua hal tentang hal ini dan langsung dijawab oleh Shaka, ya benar mereka semua dimusnahkan. Di sini pun Sanji bertanya lagi, lalu kenapa kau bicara dengan sangat gampang sekali terkait hal tersebut? Ya seperti yang kalian tahu juga, sedikit hal tentang Void Century aja udah setabu itu. Apalagi menurut saya Vegapunk ini lumayan banyak menceritakan tentang abad kekosongan ini alias tentang sebuah negeri tersebut. Maka pengetahuan Robin sebenarnya bisa dibilang hal-hal yang sangat berbahaya. Yang kalau diingat-ingat hal kayak gini nih pernah terjadi dulu banget nih di Alabasta saat Vivi asal nyeletuk Clock Crocodile yang memerintah Baroque Wars, yang itu saja sudah menjadi informasi rahasia. Dan Nami pun ketakutan samalah seperti yang kita lihat di chapter ini. Yang maka dengan ini harusnya bakal menjadi semakin menarik. Kalau semua kru topi jerami tahu, mereka bukan hanya menjadi buronan biasa saja, tapi mereka juga harus dimusnahkan. The plot thicken guys. Tapi di sini Saka pun hanya menjawab, ya seperti yang saya bilang tadi, semua itu hanyalah teori. Tapi Nico Robin, jika hanya teori seperti ini, Ohara langsung dihilangkan oleh pemerintahan dunia, apa ini berarti semua teori itu adalah kebenaran kan? Atau the truth?
Dan Robin pun yang cukup kesal di sini karena merasa Vegapunk berbuat semena-mena. Di sini Robin berkata, "Kau pikir kau siapa bisa bicara seperti itu kepada kami? Para peneliti Ohara membuat teori dengan meneliti banyak dokumen penting. Kau pikir pemerintah akan mendengarmu hanya karena kau orang penting saja? Tidak, aku pun sama sepertimu. Walaupun saya bekerja dengan pemerintah, tapi jika saya berbicara tentang hal ini, maka saya juga akan dimusnahkan." Dan Robin pun jawab lagi, "Lalu bagaimana kau tahu tentang kerajaan tersebut? Semua literatur yang Ohara temukan telah..." Dan belum selesai Robin berbicara, Shaka pun memotong dengan berkata, "The Will of Ohara masih hidup." Yang lagi-lagi ini menjadi judul untuk chapter kali ini, dan dia pun berkata lagi bahwa sebulan setelah insiden tersebut, saya Vegapunk datang ke Ohara, dan dia ternyata adalah kenalan dari Profesor Clover. Dan yang menariknya di sini adalah bahwa Clover sudah ditangkap dan dipenjara sebanyak 10 kali. Yang emang dulu juga kita lihat sering kan para arkeolog ini ditangkap, bebas lagi, ditangkap, bebas lagi. Tapi 10 kali ini lebih banyak dari Kaido Pak yang cuma 7 kali. Dan Shaka pun melanjutkan lagi, jika para sarjana Ohara ini mengorbankan dirinya untuk masa depan. Dan para pasukan yang melihat buku-buku yang ada di danau, tapi mereka tidak mengerti value yang ditinggalkan dari buku tersebut. Dan saya berkata, jika ini adalah kemenangan besar bagi Ohara. Ketika saya melihatnya, saya cuma bisa menangis pada saat itu. Dan sini pun kita melihat lagi sedikit flashback Robin dan ibunya Olvia, yang Olvia berkata, yang ini bisa menjadi salah satu quotes yang gila banget sih. Sejarah adalah aset untuk kemanusiaan. Kita tidak boleh menyerap terhadap masa depan yang akan kau tinggali, Robin. Yang gila sih, kasih sayang ibu emang tiada tara banget di bagian sini. Dan terkait sejarah adalah aset, ini benar-benar adanya. Mungkin buat kalian-kalian, para investor saham atau apapun itu, dimana yang pasti kita analisis adalah histori dari perusahaan, kinerja sebelum-sebelumnya yang bakal membuktikan untuk masa depan. Di mana histori masa lalu, kinerja sebelum ini bisa kita sebut sebagai aset masa lalu kan, atau sejarah kan, dan hal itulah adalah aset atau bekal bagi kita untuk bisa mengubah masa depan yang wah ini what a word banget. Lanjut di sini pun Robin yang menang kembali masa lalunya, dia pun menangis dan seperti biasa respon kru yang memarahi Vegapunk. Tapi Robin pun akhirnya jujur di sini. Vegapunk, Ohara benar mencoba menunjukkan tentang kerajaan tersebut tepat seperti apa yang kau prediksikan. Ya, sebuah teori yang menjadi kenyataan. Tuh gengs, teori itu buat dinikmati kayak gini, bukan malah dimisuhin, alah teori-teori mulu, tunggu aja fakta bang, dan lain-lain. Padahal semua hal yang sekarang ada juga banyaknya dulu berasal dari sebuah teori atau hipotesa saja yang akhirnya nanti terbukti. Dan Robin pun melanjutkan, apa kau tahu apa yang terjadi ke literatur tersebut yang ada di danau? Di sini Shaka pun menjawab, pada saat itu saya mau membawa semuanya ke Punk Hazard, tapi atasan saya merespon dengan kuping tertutup, jadi ya saya tidak bisa melakukannya. Dan inilah dia flashback 22 tahun yang lalu di West Blue Ohara, sebulan setelah insiden dari Buster Call terjadi. Yang akhirnya di sini kita melihat wujud asli dari Dr. Vegapunk guys, sang profesor dengan kepala yang sangat besar dan panjang yang merepresentasikan kejeniusannya kali ya, bentukannya seperti itu. Dan kalau nanya inspirasinya dari mana, kayaknya cukup clear ya dari bentukan mukanya, walau cukup berbeda, tapi indikasinya benar-benar dari Albert Einstein. Di sini Vegapunk dia melihat para raksasa yang mengambil buku-buku dari danau tersebut. Tapi tiba-tiba datang seorang yang lain dari belakang yang berkata, sudah cukup lama ya Vegapunk, aku bisa mengenalmu hanya melihat kepala besarmu saja. Dan orang ini adalah, ya benar, sang komandan pasukan revolusioner sekarang alias Monkey D. Dragon, ayah dari Luffy. 22 tahun yang lalu usianya ada di 33 tahun, yang Oda emang gak pernah salah sih masalah usia karakter, padahal ini hal yang bisa dibilang cukup minor. Karena emang diketahui saat ini usia Dragon ada di 55 tahun. Dan dikatakan pada saat itu Dragon adalah ketua dari pasukan Liberty atau kebebasan. Namanya juga di sini tulis sebagai Liberty Army aja nih. Dan Vegapunk pada saat itu berusia 43 tahun, yang berarti sekarang 65 tahun untuk usianya. Saat itu dia pun menjabat sebagai kepala peneliti di Punk Hazard, yang harusnya ini emang udah cukup lama ya. Karena setidaknya dari 35-36 tahun yang lalu saja dia sudah menjadi bagian dari Punk Hazard saat meneliti Kaido. Dan yang cukup menariknya adalah kenapa Dragon mengenal dekat dengan Vegapunk, tapi kemunculan Dragon di sini benar-benar
wah bedes abis sih. Muka sangar, tatapan tajam yang buat auranya berbeda dari dragon ini. Dan dengan rambut panjang yang jadi mirip kayak Super Saiyan nih untuk dragon. Yang bahkan menurut saya rambut panjang ini malah lebih mirip dengan Kozuki Oden. Tapi entah nih, satu yang kepikiran pertama kali setelah melihat dragon di usianya ini dragon gak ada mirip-miripnya sama sekali dengan Garp atau Luffy. Karena coba kita lihat ketika Garp kecil ini fix banget mirip kayak Luffy dan sifat mereka pun sama, tapi dragon dia adalah benar-benar sosok yang sangat berbeda. Apakah benar teori jika dragon bukan anak kandung Garp yang ini menarik banget nih. Nah, kita lanjut dulu. Di sini pun diketahui jika dragon dan Vegapunk adalah kenalan dari Profesor Clover dan keduanya pun saling mengenal. Mereka berdua datang sini untuk memberikan bunga, ya semacam melayat lah di makam dari Ohara ini. Vegapunk pun berkata bahwa dia sudah tahu Clover ketika dia masih suka menjelajah dan mengatakan untuk berkata seseorang sepertinya mencoba menghancurkan dunia sangat tidak bisa dipercaya. Tidak ada banyak sekali informasi yang mereka manipulasi. Dan Dragon pun berkata jika para raksasa tersebut bukanlah seorang pencuri, mereka dari Elbaf dan dipimpin oleh orang aneh dengan perban yang menutupi tubuhnya. Dan dia pun berkata, aku tidak akan biarkan aset yang Ohara dapatkan hilang dari sejarah. Dan di sini pun Dragon berkata, kalian para pemerintahan dunia tidak sadar akan pentingnya hal tersebut. Bahkan kau sekarang menjadi anjing pemerintah. Walau kami dari pasukan Liberation mengundangmu, tapi kau menolaknya. Di sini pun Vegapunk membuat alasan sangat bagus sekali. Jangan gila, dengan pengetahuanku dan teknologiku, apa yang pasukan miskinmu bisa kalian lakukan? Dan pemerintahan dunia adalah organisasi yang sangat masif, terutama angkatan laut. Banyak orang yang akan mengerti diriku. Jangan kehilangan tujuanmu, Dragon. Dan Dragon pun menjawab, saya tahu, tapi insiden ini benar-benar membuatku kesal sekali. Mereka membunuh para peneliti tidak bersalah itu hanya karena alasan yang dibuat-buat. Saya akan membuat pasukan untuk melawannya. Dan Vegapunk melanjutkan, kau seseorang yang membenci kekerasan akan buat pasukan? Dan Dragon menjawab lagi, lihatlah Vegapunk, aku akan mengubah dunia ini. Aku tidak akan biarkan kematian Clover dan tekad Ohara padam. Ini saya benar-benar masukin semua kata-katanya karena menurut saya ini penting semua. Dimana beberapa hal menarik yang kita dapatkan dari percakapan ini adalah, pertama, Vegapunk yang bilang ke Dragon jangan kehilangan tujuannya yang entah apa nih tujuan ini tapi Vegapunk tahu. Dan yang kedua, Vegapunk yang bilang seseorang seperti Dragon yang benci kekerasan dia ingin buat pasukan. Lagi-lagi dari sini saja hubungan keduanya terlihat bahwa mereka sudah sangat kenal, sangat dekat sekali. Dan di tahun itulah dikatakan Dragon bersama dengan Ivankov dan Kuma mereka membuat pasukan revolusioner yang bahkan mengagetkan seluruh dunia. Ya bener lah, tepat seperti yang pernah saya prediksi juga, yang ini kan kita bahas di bagian nanti. Lanjut di sini juga yang lucu adalah reaksi dari masing-masing kru topi jerami. Nami yang fokusnya ke ayah Luffy doang dengan bilang, oh ayah Luffy sangat bersemangat sekali. Yang emang deh Nami ini selalu fokus ke Luffy lagi, jangan-jangan ini emang ada jodoh nih berdua Luffy dan Nami. Untuk Usopp dia hanya fokus ke Elbaf saja. Robin jelaslah ke Dragon yang ternyata temenan dengan Profesor Clover, Franky dengan Kuma. Tapi si Babang Sanjay ini bisa-bisanya, oh si sialan Iva itu ternyata dia salah satu pendiri dari pasukan revolusioner. Aduh emang dah bener-bener Babang Sanjay. Nah ngomong-ngomong, foundernya yang bertiga ini jadi mirip kan dengan founder dari Cross Guild yang bertotal 3 orang juga, Buggy, Mihawk, dan Crocodile. Untuk revolusioner yang anti Tenryubito, di mana Cross Guild ini anti angkatan laut karena mereka bikin bounty khusus yang wah ini menjadi sangat menarik. Dan buku-buku itu semua ternyata ada di negeri Elbaf. Vegapunk pun diam-diam ke sana untuk membaca semua bukunya dan mereka memperbolehkannya. Dan jika kita lihat orang dengan perban di seluruh tubuhnya dan dia adalah ras Elbaf, sepertinya cukup clear sekali jika itu adalah Jaguar de Saulo. Karena Robin pun akhirnya bertanya jika kapten raksasa itu apakah bernama Saulo, dan Vegapunk menjawab jika saat ini dia bersembunyi tidak ada satupun orang yang tahu dia ada di mana. Nah ini nih yang menarik, hasil dari baca tentang Ohara dan semua rahasia dunia itulah yang buat Vegapunk seperti sekarang dengan proses di penelitiannya. Dan inilah yang membuat semuanya menjadi sangat masuk akal.
Tapi oke lah, mari kita lanjut dahulu. Di sini Shaka ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka yang kira-kira apa ya yang ingin ditunjukkan oleh Shaka ini. Aduh, udah banyak misteri yang muncul tapi masih ada hal yang perlu ditunjukin lagi. Dan kita pun berpindah ke tempat Luffy saat dia menemukan robot di hutan tersebut. Dan saat mereka mencoba-coba agar robot dapat berfungsi, tiba-tiba robot tersebut meledak atau mungkin ia mengeluarkan semacam shockwave. Yang ternyata itu adalah Dr. Vegapunk. Ya, dari luar ya, si tubuh asli tua jenius dengan tampilan yang sangat kocak sekali. Dikatakan di sini, dia lagi mau mencoba temuan yang baru, yaitu untuk berteleport. Dan dikatakan malah ruangnya ikut terdistorsi dan dia pun menyangkut. Tapi hebat, dia nyangkut di ruang ini tapi nggak mati. Wah, ini gila banget. Yang dia bikin ciptaan seperti teleport ini aja udah menjadi suatu hal yang, waduh, udah out of the box banget. Apakah ini akan menjadi counter bagi Usopp untuk melawan Wapu-Wapu Nomi milik Van Augur? Di sini pun Vegapunk mengenali Luffy dengan menyebutnya anak dragon dan bilang, aku tahu kau akan datang ke sini. Dan dia pun mengenali Bone yang lagi-lagi keduanya ini adalah anak dari pendiri pasukan revolusi. Di sini Vegapunk bilang kepada Bone, "Hey Bone, aku senang kau baik-baik saja." Yang ternyata di sini Vegapunk dapat melayang dengan sepatunya dan dia pun beritahu caranya kepada Luffy dan yang lainnya. Dan boom, meledaklah itu semua dari sepatu tersebut dan mereka semua terbang. Di sini Vegapunk cuma bisa berteriak, "Tolong aku." Aduh, ini hal yang sangat-sangat gila sekali. Oda emang jenius parah. Vegapunk ilmuwan super jenius yang karakter terlama dimunculkan namanya, sampai akhirnya wujudnya dimunculkan dengan total selama 16 tahun lamanya, karena tidak ada karakter lain yang selama Vegapunk dari awal nama disebutkan sampai dimunculkan. Ternyata sosoknya se-humble ini. Wah, jenius parah nih. Wah gila nih, ternyata review aja udah cukup panjang banget saking pusingnya isi dari chapter-chapter ini dan banyak sekali chapter-chapter sebelumnya terkait teori yang bisa masuk. Di mana kali ini kita akan menganalisis sedikit saja apa yang terjadi di chapter ini dan buat kalian yang cuma butuh review bisa langsung skip bagian ini. Di mana yang menarik adalah terkait bagaimana teori lama yang akhirnya terkonfirmasi terkait Saulo yang benar-benar masih hidup. Yang ini sebenarnya cukup clear sih dari perkataannya dan ternyata peran dari Saul pun sangat-sangat luar biasa sekali. Dia menyelamatkan semua aset luar biasa dimiliki oleh Ohara untuk dikirim ke masa depan, yaitu ke Pulau Elbaf. Yang pastinya dia pun bakal senang sekarang melihat Robin yang mempunyai teman-temannya di topi jerami. Bukankah dari sini semakin clear alasan kenapa mereka pergi ke Elbaf? Bukan hanya karena ingin di awal saja, tapi ya benar, mereka ini bakal punya urusan selain impian Usopp, tapi Elbaf ini menjadi sebuah negeri yang menyimpan sejarah ratusan tahun tersebut, yang udah sering saya bahas juga, dimana untuk Elbaf sendiri, pasti dia ini adalah hal penting yang akan mengungkap sejarah dunia. Tapi yang lebih menarik lagi, apakah jangan-jangan orang yang dikatakan luka bakar oleh Kid sebelumnya adalah Jaguar de Saulo ini? Karena dia memiliki perban di seluruh tubuhnya dari pulau terbakar, jadi cukup masuk akal jika dia punya luka bakar juga. Dan Saulo pun tahu tentang segala hal tentang Ohara, Robin, yang entah apakah mengerti tentang Poneglyph atau enggak, tapi bisa jadi ini hal penting yang cukup masuk ke akal untuk mengungkap pulau dari Laugh Tale. Karena ingat, insiden ini terjadi 22 tahun yang lalu, dan waktu selama itu masih masuk akal bagi Kid dan Killer mengetahui sosok Saulo ini. Ya walau saya masih penasaran sih, gimana ini Vegapunk selamat dari ledakan besar dahulu, karena terlihat kakek tua ini ya sehat-sehat aja. Dan kalau ngomongin Ohara di masa lalu juga, di sini Vegapunk bilang jika Ohara masih hidup atau tekadnya masih ada. Dan bahkan tidak hanya tekad biasa saja, bahkan drill asetnya, peninggalannya ada di Elbaf sekarang. Dan ingat kata-kata Aokiji ke Robin 2 tahun yang lalu di Water 7. Dia bilang jika Ohara tidak sepenuhnya jatuh. Yang wow, apakah Aokiji atau Fuzen juga tahu semua hal tersebut? Dia mungkinkah punya hubungan dengan Dragon atau Vegapunk kah? Atau jangan-jangan keduanya? Dimana yang menarik juga adalah Dragon dahulu sepertinya gagal nih teori jika dia mantan angkatan laut atau CP0, karena di sini 22 tahun yang lalu saat usia 33 dia ini pemimpin dari pasukan pembebas atau Liberty Army, yang entah ini pasukan apaan pun kagak jelas, karena nggak dijelasin apa yang dia bebasin. Tapi yang menariknya adalah kata-kata Vegapunk, katanya Dragon ini benci dengan kekerasan, tapi Liberty ini bisa dibilang sebagai pasukan Liberation yang ayahnya Liberation Army, anaknya menjadi warrior
War of Liberation. Gokil banget nggak tuh? Ya mungkin sekian analisis yang kepikiran untuk kali ini karena banyak banget yang bisa di-extend untuk menjadi satu video sendiri. Ya jika kalian tertarik coba komen deh lebih tertarik ke bagian apa akan saya bahas di bentukan video yang lain karena mungkin ada beberapa misteri baru yang akan kita dapatkan di sini. Pertama, beberapa hal yang masih belum terjawab adalah Shaka membuka dengan bilang ada seorang yang nemuin sebuah mesin yang dibuat di Void Century dan siapakah orang ini? Itu pun tidak jelas apakah itu Clover atau orang lain karena Shaka nggak bilang secara clear juga. Lalu alasan Ancient Kingdom dihilangkan dari sejarah agar ideologinya tidak dilanjutkan. Emang apa sih ideologi dari Ancient Kingdom ini pun kita masih belum tahu. Apakah ideologinya berdampak buruk atau tidak? Karena jika iya, teori Gorosei orang baik ini yang jadi mega teori yang mind-blowing banget mungkin akan terbukti. Untuk hal ini kalian bisa tonton ya, karena asli menarik banget nih, bahasanya bikin open-minded. Nah, atau jangan-jangan ideologinya adalah terkait hal-hal dari teknologi yang sangat maju saja. Dan kedua pun negara ini dengan pikiran yang kolot lah atau mungkin kita sebut sebagai incumbent tidak terima dengan disrupsi teknologi pada saat itu. Yang sebenarnya hal ini sangat masuk akal sekali kalau kita juga melihat peradaban kita sekarang di dunia nyata. Gimana? Contoh jelas aja deh, gimana Gojek dahulu ditentang abis karena dia mendisrupsi kebiasaan. Di satu sisi teknologi ini sangat berguna dengan sangat baik untuk kedepannya, tapi di satu sisi para pihak-pihak incumbent atau mungkin kita sebut sebagai pihak konvensional seperti ojek pangkalan, taksi biasa, semuanya dulu pada nggak terima dengan teknologi yang dibuat oleh Gojek dan mereka demo besar-besaran. Yang mungkin hal ini juga terjadi di masa lalu, lebih tepatnya di Void Century, yang ke-20 kerajaan akhirnya memusnahkan satu kerajaan dengan peradaban yang sangat maju tersebut. Tapi ya lagi-lagi kita masih belum tahu motif sebenarnya apa dan ideologi apa yang dibawa oleh Void Century. Dan ngomong-ngomong, kalau kita kembali ke Dr. Vegapunk, di mana hal yang sangat menarik adalah dulu ini Vegapunk dikenal sebagai profesor dengan pengetahuan 500 tahun ke depan. Tapi kenapa seakan-akan pengetahuan advance-nya baru berasa sekitar ya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Seperti contoh batu laut untuk angkatan laut yang bisa membuatnya mengitari Calm Belt. Makanya suku Kuja pun berkali-kali bilang kalau saat ini Amazon Lily sudah tidak aman karena temuan marine yang dapat melewati Calm Belt tersebut. Yang berarti hal ini pun masih bisa dibilang sangat baru sekali. Yang bahkan pasifista Kuma pun baru ada 2 tahun yang lalu. Padahal jika otaknya 500 tahun ke masa depan, seharusnya banyak sekali teknologi tersebut yang sudah bisa dibuat sejak lama sekali. Yang berarti emang Vegapunk masih terus belajar dari hal-hal di dokumen tersebut di Pulau Elbaf, dan itu bukanlah temuan masa depan, tapi dikatakan dia mempelajari kerajaan dari masa lalu yang katanya sangat advance ini. Jadi kalau kita melihat kampung halamannya di Karakuri Island, semua hal yang ada di sana hanyalah banyak tentang robot-robot saja. Dan jika kita lihat di Pulau Egghead sudah banyak nambah sekali seperti jetpack, AC, cahaya, pantulan, dan yang lain-lainnya. Bahkan yang terbaru, Vegapunk sedang buat penelitian tentang teleport atau warp yang masih gagal di sini. Yang sepertinya hal-hal tersebut dia pelajari dari kerajaan masa lalu. Tapi untuk terkait Line Egg Factor ini sepertinya hasil temuan mereka bersama dengan Match yang cukup lama dahulu ya. Karena sisa-sisa lain dari Match ini seperti Judge dan lain-lain, mereka mengerti tentang blueprint kehidupan ini. Ya emang itulah kenapa saya sangat suka sekali One Piece, karena banyak sekali hal yang tidak masuk akal, tapi semua hal yang ada di One Piece ini akal bisa masuk. Karena ia plot dan alasan-alasan semuanya dibangun dengan sangat rapi oleh Oda Sensei. Nah, jadi itulah untuk review kali ini. Di sini sebagai penutup bakal saya buka dulu dengan sombong anjay. Karena banyak juga nih yang suka komen di video teori. Yalah, teori mulu bang, orang gak pernah ada yang terbukti juga. Lah, kamu nanya, teori mana yang terbukti, kamu nanya? Nih, gue kasih lihat nih. Ya, ini adalah sedikit recap dari chapter 1054 saja berapa teori-teori yang terkonfirmasi di tiap-tiap chapternya. Dimana dengan Oda mulai mengungkap misteri-misteri yang ada, semakin banyaklah tiap chapter yang terbukti satu sama lain. Yang gila sih, emang kita berada di Last Saga ini, One Piece sudah mau tamat dan Oda langsung ngungkapin semua misteri. Nih, makan nih misteri nih, teori terus nih, teori terus nih. Dimana untuk chapter ini sendiri, dengan kemunculan Vegapunk, berita sejarah dari Shaka dan Dragon di Ohara,
ini menjadi hal yang sangat gila banget, maka akan saya beri nilai 9,2 dari skala 10. Kalau menurut kalian berapa nih nilai untuk chapter yang luar biasa ini? Dan yang penting juga, kalau minggu depan tidak kelibur ya guys. Nah, saya juga nih mau berterima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini yang harus mengorbankan waktu kalian untuk mendengar celotehan saya ini. Maka di sini juga saya mau berterima kasih buat kalian yang telah mensupport channel Filmnomi secara langsung. Terutama buat para membership setia seperti Mas Mibaho Rifan, Faza, Ways of Chris, dan Dipra yang sudah lebih dari 12 bulan yang bahkan logo berry-nya udah berubah menjadi warna putih yang wadaw banget. Udah setahun lebih gengs, makasih banyak. Lalu juga buat yang mau lebih kuat dengan menjadi haki user seperti Mas Dedik Setio dan Mas Bintang Arifanto nih yang udah 5 bulan, dan Mas Reski Abu Yamin yang udah upgrade jadi haki user plus Mas MK The Jack. Dan yang tertinggi yang membawa tekad alias Will of Ohara, itu mah judul chapter ini, alias membawa tekad Will of D, yaitu Mbak Putri Kiki yang sudah 3 bulan, lalu ada Nams Channel yang sudah 4 bulan, dan Mas Ahmad Anwar yang sudah 7 bulan, yang wah gils banget nih. Atur thank you gengs. Dan buat kalian juga yang mau mendapatkan badges berry di sebelah nama kalian, emoji-emoji yang lucu ini, dan nama kalian akan ditampilin di video seperti orang-orang ini, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Yuk, ke 50 orang ini saja sudah join, masa kalian belum? Karena makin banyak join, makin banyak nih emoji-emoji yang baru. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.